Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mu'alifatul Ma'rifah dan juga saya sendiri, Sari Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum ta'rifi, hukum wad'i, mahkum fi, serta mahkum alai. Hukum ta'lifi atau yang biasanya kita kenal sebagai al-ahkam al-khamsah ialah hukum yang diperuntukkan bagi yang mukallaf untuk harus melaksanakan, meninggalkan, atau memilih dari keduanya. Nah, menurut ulama Hanafiyah, hukum ta'lifi ini dibagi menjadi ada fardu, wajib, tahrim, karohah tahrim, tanzih, nadab, dan yang terakhir ibaha. Sedangkan Al-Ghazali membaginya menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, sah, fasid, batal, dan kodok. Nah, secara garis besar yang menjadi bagian dari ketentuan hukum fikih itu ada 5. Ada ijab, nadab, tahrim, karoha, dan ibaha. Ijab, tindakannya dinamakan wajib. Allah SWT senantiasa memberi imbalan pahala bagi yang melaksanakan dan mengadab mukallaf yang meninggalkannya. Nah, pembagian wajib ditinjau dari segi yang pertama ada waktu pelaksanaan. Wajib mutlak, wajib yang waktu pelaksanaannya bebas atau bisa ditangguhkan saat yang bersangkutan itu sanggup mengerjakannya, seperti puasa bulan Ramadan. Nah, yang waktu pelaksanaan yang kedua itu ada wajib muakkad, wajib yang jika dilaksanakan di luar waktu pelaksanaan itu tidak sah, seperti sholat subuh dan sholat zuhur. Lalu segi yang kedua itu berdasarkan pelaksana. Ada wajib aini, tuntutan wajib bagi mukallaf secara individu, tidak dapat diwakilkan, seperti sholat dan puasa. Yang selanjutnya ada wajib kifayah atau kifai, kewajiban kelompok. Maksudnya itu bila mana ada yang telah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Contohnya seperti sholat jenazah. Dan yang ketiga dari segi tuntutan, pertama ada wajib muayyan, wajib yang hanya memiliki sebuah tuntutan, seperti memenuhi akad, membayar zakat, atau hutang. Nah, yang kedua dari tuntutan ialah wajib muhayyar, wajib yang mempunyai pemilihan alternatif, seperti seorang diberi sebuah pilihan untuk membebaskan atau menerima tebusan dari seorang tawanan perang. Nadab atau tindakannya dinamakan mandub. Nama lainnya ada sunnah, nafi'ah, dan tatawu. Pembagian mandub yang pertama ada dari segi selalu dan tidak selalunya Nabi mengerjakan tindakan sunnah tersebut. Ada sunnah muakkad, Nabi selalu mengerjakan tindakan tersebut dan tidak ada keterangan kewajibannya, seperti sholat witir. Ada sunnah wairu muakkad, yang perbuatan atau tindakannya pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi beliau tidak membiasakannya, seperti sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Lalu segi yang kedua itu kemungkinan meninggalkan tindakan. Ada sunnah hadyu, sunnah zaidah, dan sunnah nafal. Tahrim atau tindakannya dinamakan haram atau haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan imbalan bagi mukallaf yang meninggalkan dan mengazab mukallaf yang menyalahinya atau melaksanakannya. Dan haram ini sendiri ada yang pertama dari segi pengaruh terhadap hukum wad'i. Ada haram dzati yang berhubungan dengan batalnya suatu rukun akad, atau haram segi zatnya seperti makan babi, minum khamr, mencuri, ataupun membunuh. Yang kedua ada haram ghairu dzati, berhubungan dengan akad dan tidak menjadi sebab batalnya suatu akad atau haram dikarenakan suatu perkara yang baru, seperti larangan transaksi jual beli ketika khutbah sholat Jumat. Nah, segi yang kedua ada pengecualian terhadap hukum larangan. Ada yang pertama, sesuatu yang dilarang secara zati haram dan dosa jika dilakukan. Pengecualian jika tidak dilakukan akan merusak salah satu dari 5 faktor darurat, ada agama, akal, badan, harta, dan keturunan.
Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena zatnya, hanya terhadap perkara lainnya, dikecualikan menyimpang atas dasar keperluan dan tidak mesti harus sampai darurat. Ya, seperti larangan melihat aurat antara seorang dokter dengan pasien. Karoha, tindakannya dinamakan makruh. Lebih jelasnya, makruh itu adalah perkara yang dilarang tetapi juga diikuti oleh suatu perkara yang memperlihatkan bahwasannya hal tersebut juga bukan haram, lebih kepada sesuatu yang dibenci. Pembagian karoha yang pertama itu ada makruh tahrim. Ya, meninggalkan suatu tindakan pasti tetapi dalilnya bersifat zonni. Jadi lebih kepada antonim dari wajib. Yang kedua, makruh tanzi. Berbeda dengan pelanggar makruh tahrim tadi yang mendapat ancaman dosa, pelanggar makruh tanzi ini tidak. Dan makruh tanzi ini lebih kepada antonim dari mandub. Ibaha, tindakannya berupa mubah. Jika dikerjakan tidak ada ganjaran pahala dan jika ditinggalkan juga tidak ada ancaman dosa. Nah, pembagian mubah ada 4. Yang pertama, mubah yang diikuti perintah untuk berbuat. Mubah ini bisa dibilang mubah juz'i, namun di kitab tindakan secara utuh, seperti makan dan minum. Lalu yang kedua ada mubah yang diikuti perintah untuk ditinggalkan atau meninggalkan. Mubah juga ini secara juz'i, namun dihitab untuk tidak secara utuh, ya, seperti bermain. Lalu yang ketiga ada mubah yang tidak diikuti sesuatu dan dihitab untuk ditinggalkan dikarenakan mengerjakannya menghabiskan waktu, tidak ada untung di dunia maupun agama. Nah, dan yang terakhir ada mubah yang diikuti pada mubah itu sendiri. Jadi seperti keadaan di atas dihitabi untuk ditinggalkan. Hukum wad'i. Wada yang mewakili wad'i adalah masdar dari wado'a yang mempunyai makna penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, atau rekayasa. Nah, menurut Muhammad Abu Zahra, hukum wad'i ini ada 3, sebab, syarat, dan mani. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i itu ada as-sabab, asyartu, al-mani, as-siha, al-butlan, al-azima, dan al-ruqsah. As-sabab dapat dilihat dari 2 segi. Yang pertama, dari pengaruh yang ditimbulkan. Ada as-sabab yang menjadi sebabnya adanya hukum taklifi. Ya, seperti datangnya waktu sholat, itu menjadi sebab atau as-sabab kewajiban melaksanakan sholat. Dan yang kedua ada as-sabab yang menyebabkan pengabsahan hak milik atau kehalalan sesuatu dan juga bisa menggugurkannya, seperti ya akad jual beli, nikah, tolak. Dan ditinjau dari segi lainnya, yaitu ada tidaknya kesanggupan mukallaf dalam menjalankannya. Itu ada 2. Yang pertama, timbul karena tindakan manusia atau yang masih dalam kesanggupan atau kemampuan seorang mukallaf, ya. Seperti melakukan perjalanan jauh di bulan puasa itu menyebabkan sebab dari pembolehan berbuka. Dan yang kedua itu timbul bukan karena tindakan manusia dan di luar kemampuan mukallaf. Jadi melainkan asbab ini dari Allah SWT yang berfungsi sebagai pertanda adanya sebuah hukum. Seperti datangnya waktu sholat itu menjadi asbab didirikannya sholat. Asyartu, jika dilihat dari segi hubungan dengan asbab dan al-musabbab itu ada 2. Yang pertama, al-syartu yang menyempurnakan asbab dan mengandung makna asyartu itu menguatkan dari sebab akibat dari suatu hukum. Seperti pengawasan harta benda menjadi syarat dalam pelaksanaan had pencurian. Dan yang kedua ada asyartu yang menyempurnakan al-musabbab, mengandung makna penguatan hakikat dari al-musabbab atau rukunnya, seperti menghadap kiblat yang merupakan al-syartu dari sholat, ya. Dan yang kedua, jika dilihat dari segi sumber yang menetapkan, ada al-syartu asy-syar'i dan al-syartu al-ja'li.
syartul ajali ini ada syarat al-mu'allaq dan syarat al-muqtarin bil al-aqdi. Al-mani' atau bisa diartikan sebagai penghalang dari sesuatu. Nah, pembagian al-mani ini ada dua, yaitu al-mani al-hukmi, yaitu penghalang yang bisa meniadakan sebuah hukum syariat, seperti peniadaan qisas bagi seorang ayah yang membunuh anaknya. Dan yang kedua ada mani as-sabab, penghalang yang bisa meniadakan as-sabab yang sudah melahirkan atau menciptakan sebuah hukum syariat, seperti mengurangi batasan atau nisab dalam zakat, di mana akan menjadi penghalang dari menunaikan kewajiban zakat itu sendiri. Hukum yang keempat itu ada as-sihah atau sah, ialah hukum yang utuh padu pada ketentuannya, baik as-sabab, asyartu, dan tanpa ada al-mani atau penghalang. Ya, seperti jika kita hendak melaksanakan sholat duhur. Nah, matahari yang sudah tergelincir itu namanya as-sabab, lalu kemudian telah mengambil wudhu itu namanya asyartu, dan yang bersangkutan atau yang melaksanakan sholat ini tidak ada al-mani, ya seperti tidak haid ataupun tidak nifas, maka hukum pekerjaan yang dilakukan ini adalah sah atau asihah. Dan yang kelima itu ada al-butlan. Al-butlan itu batal, sesuatu yang dikerjakan itu tidak padu, jadi lawannya tadi asihah, dan tidak sah, ya tidak sah disebabkan karena tidak sempurna rukun dan syarat yang dilakukan. Lalu yang keenam ada al-azimah. Al-azimah ialah hukum syariat yang pemberlakuannya di semua situasi keadaan, seperti kewajiban mendirikan sholat, melaksanakan zakat, dan puasa. Lalu ada pemisalan lain seperti bangkai yang asli memakan atau dikonsumsinya haram, jika dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Maka jadi pengharaman untuk pengkonsumsian bangkai ini dinamakan al-azimah, dan pembolehan dalam melakukannya dinamakan rukhsah. Nah, ini nomor 7, rukhsah. Yang contohnya seperti tadi, itu pembagiannya ada 3. Yang pertama, diperbolehkannya perkara haram di waktu yang doruri atau terpaksa. Dan yang kedua ada diperbolehkannya meniadakan suatu perkara yang wajib, seperti berbuka puasa bagi orang yang dalam perjalanan atau yang sedang sakit di bulan Ramadan. Dan yang ketiga itu ada ar-rukhsah, itu diperbolehkannya sebuah akad muamalah atas dasar manusia membutuhkan, ya seperti sekarang itu jual beli dengan pemesanan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mahkum fih. Mahkum fih secara bahasa merupakan kata atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya sasaran atau objek hukum. Tepatnya, perbuatan subjek hukum atau yang dikenal dengan mukallaf yang berkaitan dengan perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mendefinisikan mahkum fih adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau objek hukum, lebih tepatnya kepada perbuatan seseorang yang telah dibebankan hukum atau mukallaf yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik berupa kewajiban untuk melakukan ataupun larangan, maupun juga perintah untuk bisa memilih suatu pekerjaan yang bersifat syarat, halangan, azimah, rukhsah, serta sah dan batal. Selanjutnya adalah syarat-syarat mahkum fih. Terdapat beberapa syarat untuk perbuatan seseorang bisa dibebani dengan hukum atau syarat mahkum fih sebagai berikut. Yang pertama, mukallaf
sudah mengetahui dan memahami secara mendalam dan rinci perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat melakukannya dengan benar dan dapat tercapai tujuan dari perbuatan tersebut. Yang kedua, perbuatan tersebut secara pasti diketahui oleh mukallaf dari Allah dan Rasul-Nya atau pihak yang berwenang membuat hukum atau tervalidasi. Yang ketiga, perbuatan yang dibebankan atau diberi hukum merupakan perbuatan yang memungkinkan untuk terjadi, yaitu memungkinkan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Selanjutnya adalah macam-macam mahkum fih. Macam-macam mahkum fih ini dapat dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, dari segi keberadaannya, baik secara material atau syarak. Yang kedua, dari segi hak yang ada dalam perbuatan tersebut. Yang pertama, dari segi keberadaannya, material atau syarak. A. Perbuatan yang ada namun tidak terikat dengan syarak, seperti makan dan minum. Yang kedua, adanya suatu perbuatan yang dengannya ditetapkanlah hukum syarak, seperti membunuh yang menjadikan adanya perbuatan atau hukuman qisas, dan perbuatan lain seperti zina, mencuri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbuatan yang memenuhi syarat dan rukun terlebih dahulu baru akan bernilai dalam syarak, seperti zakat dan sholat. Yang keempat, perbuatan yang secara material ada dan diakui secara syarak dari perbuatan tersebut timbullah hukum syarak seperti nikah, jual beli, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi hak yang ada dalam perbuatan tersebut. Yang pertama, Allah berhak, yaitu segala perbuatan yang ditujukan kepada hamba seluruhnya tanpa terkecuali dan menyangkut kepentingan dan kebaikan global, seperti ibadah mahdhah atau murni, seperti iman kepada Allah dan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam rukun Islam. Yang kedua, hamba yang berhak secara pribadi, yaitu hak yang boleh digugurkan oleh pemiliknya, seperti hak kepemilikan, ganti rugi karena perbuatannya sendiri yang merusak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Allah dan hamba berhak, namun hak Allah lebih dominan, seperti hukum pidana menuduh orang berzina atau qadzaf. Dan yang terakhir, Allah dan hamba berhak, namun hak hamba lebih dominan, seperti hukuman qisas untuk orang yang membunuh. Selain dua bagian tadi, terdapat juga bagian lain mengenai macam-macam mahkum fih. Yang pertama, perbuatan tersebut berkenaan dengan diri pribadi, seperti sholat. Yang kedua, perbuatan yang berkaitan dengan harta mukallaf, seperti membayar zakat. Yang ketiga, perbuatan yang berkaitan dengan harta dengan diri pribadi hamba, seperti kewajiban berhaji. Selanjutnya, masyaqat atau pemberatan dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam syarat-syarat mahkum fih tadi, bahwa setiap perbuatan yang dibebankan kepada hambanya pasti sesuai dengan kemampuan hambanya, sebagaimana juga diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan ayat-ayat yang lain. Nah, meski tidak ada pembebanan dalam mahkum fih atau perbuatan mukallaf, namun bukan berarti tidak ada pembebanan atau masyaqat atau hal yang berat dalam pembebanan perbuatan, tetapi tetap ada hal yang memberatkan, dan adanya ini adalah untuk menguji sejauh mana seorang hamba mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Para ulama usul membagi masyaqat dalam hukum Islam menjadi dua. Yang pertama, masyaqat yang dapat dilaksanakan, seperti puasa dan haji. Yang kedua, masyaqat yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan usaha yang sekuat tenaga, seperti berjihad fisabilillah. Pembahasan selanjutnya adalah mahkum alaih. Mahkum alaih secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata,
yaitu mahkum yang merupakan isim maf'ul yang artinya dihukumi atau dikenai hukum, dan alaih yang artinya kepadanya. Jadi keterangan tadi dapat disatukan bahwa mahkum alaih adalah yang dikenai hukum kepadanya, atau bisa kita pahami sebagai orang yang dibebani hukum atau subjek hukum, yang juga biasa disebut dengan mukallaf, yaitu seseorang yang perbuatannya dibebani hukum. Sedangkan secara istilah, mahkum alaih atau mukallaf ini adalah seorang yang telah mampu dan layak dalam pembebanan hukum kepadanya, dan oleh karena itu seorang ini dibebani hukum atau diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan, dan setiap perbuatannya telah diperhitungkan berdasarkan perintah atau tuntutan Allah. Selanjutnya adalah syarat-syarat pembebanan hukum taklif. Terdapat beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, seseorang itu telah mampu mengetahui dan memahami perintah atau larangan atau tuntutan yang terkandung dalam hukum syara, baik secara langsung atau memahami secara mandiri dan secara tidak langsung atau dibantu orang lain dalam memahami. Yang kedua, seseorang telah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tuntutan atau perintah tersebut, juga mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, atau juga yang dikenal dengan ahliyat al-ada, yaitu orang yang mampu dan cakap dalam melaksanakan tuntutan hukum syara. Selanjutnya, kecakapan hukum atau al-ahliyah dan macam-macamnya. Ahliyah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kebiasaan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, ahliyah adalah seseorang yang sifatnya telah dianggap memenuhi kesempurnaan atau telah sempurna baik secara fisik maupun akalnya. Ahliyah atau kecakapan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyah al-wujub atau kecakapan hukum, yang kedua ahliyah al-ada atau kecakapan dalam pelaksanaan. Ahliyah al-wujub atau kecakapan dalam hukum yaitu apabila seseorang telah boleh atau bisa menerima hak dan kewajibannya, namun mereka belum dapat menerima pembebanan secara keseluruhan dalam dirinya. Para ulama membagi ahliyah wujub ini menjadi dua. Yang pertama, ahliyah wujub al-naqishah, yaitu janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Yang kedua, ahliyah wujub al-kamilah, yaitu mulai dari bayi lahir hingga balik dan berakal, mereka telah berhak atas hak-hak yang menjadi milik mereka, namun belum ada kewajiban atasnya kepada hak tersebut atau belum dibebani atas hukum syara, baik ibadah madhah atau yang lainnya. Selanjutnya, ahliyah al-ada adalah seseorang yang dianggap telah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia perbuat, dan dari perbuatan tersebut seseorang dapat menimbulkan sebuah hukum, baik perbuatannya baik maupun buruk. Jika perbuatannya sesuai dengan hukum syara, maka akan mendapatkan pahala, dan jika buruk atau melanggar ketentuan Allah, maka akan mendapat dosa. Para ulama membagi ahliyah al-ada menjadi 3 macam. Yang pertama, tidak memiliki ahliyah ada, yaitu individu yang memiliki akal, namun akalnya belum bisa dipergunakan untuk mengerti dan memahami hukum syara dengan baik dan benar, seperti anak kecil dan orang gila. Yang kedua, ahliyah al-ada al-naqishah, yaitu individu atau anak yang sudah bisa memakai akalnya atau mumayyiz, namun belum balik atau cukup umur. Yang ketiga, ahliyah al-ada al-kamilah, yaitu seseorang yang secara sempurna memiliki ahliyah al-ada, yaitu orang-orang yang mumayyiz dan balik atau disebut dengan mukallaf.